hasilnya kenyang. Ya, dan kita perlu berpikir bahwa tubuh kita itu kekurangan cairan sehingga ya merasakan haus ya. Setelah itu kita minum dan hasilnya ya hausnya hilang. Kita perlu berpikir bahwa kita butuh ilmu ya, sehingga kita merasa bodoh dan akhirnya responnya apa? Kita hadir di kajian. Kita sekolah. Hasilnya apa? Kita bertambah ilmunya. Dan ilmu itu sebetulnya tujuan akhirnya apa? Ada perubahan ya. Belajar itu ya hasilnya adalah kita menginginkan ada perubahan dalam kehidupan kita. Ya, kita punya bekal untuk menghadapi kehidupan. Kemudian kita perlu berpikir apa juga? Kita mungkin perlu berpikir ya segala hal ya, baik itu positif ataupun negatif, sehingga kita memang akan menghasilkan sesuatu. Nah itu teman-teman ya, pentingnya pemikiran. Ya, jadi nggak bisa disepelekan. Apalagi kalau pemikiran ini dikaitkan dengan Allah. Ya. Sudah saya bahas juga bahwa tentang berpikir positif ya, husnuzon itu adalah dalam 3 hal ya, kepada Allah, kemudian kepada manusia, dan kepada, ada yang mencatat satu lagi apa? Kepada Allah, kepada manusia, dan terhadap masalah yang kita hadapi. Ya. Itu Teni sedikit review aja ya. Ada pertanyaannya, Mangga? Silakan di-share. Oke, akan dibacakan. Pertanyaannya adalah, saya lupa nih yang menanyanya. Insya Allah tapi ada di sini hadir. Saya punya adik sudah berumah tangga. Punya anak 1, usianya 7 tahun. Nah, selama 6 bulan ini menstruasinya setiap 1 bulan 2 kali. Apa itu termasuk penyakit ya, Teh? Mohon disampaikan dan mohon untuk penjelasannya. Iya. Haidnya berapa? Sebulan? Sebulan 2 kali. Sudah menikah ya? Sudah. Anaknya usia 7 tahun. Iya. Kembali ya teman-teman, memang sakit itu kan bisa berbagai hal ya penyebabnya. Hanya saja kalau saya fokusnya kepada mencari faktor emosinya. Kira-kira ada emosi yang menyertai atau tidak ya di situ. Jadi kalau misalnya mau faktor fisiknya, silakan itu periksakan ke dokter ya. Tapi secara konsep dalam ilmu psikologi gitu ya, bahwa penyakit fisik itu sangat berhubungan erat dengan emosi. Ya, emosi berhubungan erat dengan apa? Emosi itu kan perasaan ya, berhubungan dengan pikiran. Jadi ini ya, kenapa ada metanoia feeling? Metanoia itu adalah perubahan pemikiran. Ya makanya kalau pengen sehat, ya salah satu ikhtiarnya mungkin nanti ikutan MSH ya. Kok jadi iklan teh nih? Insya Allah agendanya kita mulai besok ya, kelas ya. Jadi bentuknya kelas, per hari kita akan belajar. Nanti mungkin ada PR-PR yang harus dikerjakan. Ya. Kalau mau berhasil ya kerjakan PR-nya gitu. Nah intinya kalau masalah yang berkaitan dengan organ reproduksi ya teman-teman ya, organ reproduksi ada kemungkinan ya kalau itu memang penyebabnya misalnya hormonal. Nah, hormonal itu biasanya faktor emosinya itu adalah karena moody, apa ya moody itu ya? Tergantung apa teh moody teh? Tergantung mood. Suasana. Mood, iya, suasana hatinya itu cepat berubah gitu. Cepat berubah. Nah, itu mempengaruhi hormon biasanya. Hormonnya ke situ. Nah, tapi kalau pengaruh hormon itu ke organ reproduksi, ya berarti moody-nya itu ada kaitannya dengan hubungan kita dengan orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Ya, orang tua, suami, anak ya, saudara kandung, atau bahkan ipar dan mertua. Coba kita ada ganjalan-ganjalan hati nggak ke mereka? Pikiran-pikiran negatif yang akhirnya melahirkan perasaan negatif ya, sehingga dan ini tuh akumulasi ya teman-teman ya. Bukan berarti kejadian yang sekarang, bisa jadi kejadiannya udah lama, mungkin pas kita usia 5 tahun gitu ya. Tapi karena emosinya masih tersimpan, mungkin kita merasa udah memaafkan. Memaafkan mah gampang ya, tapi seringkali yang masih tersimpan itu emosinya. Bagaimana terlihat ketika kita masih menyimpan emosi? Kalau kita mengingat-ingat kejadiannya, masih terasa
ya, diingat tuh. Dulu saya pernah dimarahin Teh Yani, padahal udah 15 tahun yang lalu misalnya ya. Misalnya, ya nggak pernah marah sih Teh Yani, paling marah-marah aja. Nah, tapi udah maafin sih, udah baikan lagi sama Teh Yani, misalnya udah jalan-jalan kemana-mana lagi gitu. Tapi kalau masih ingat kejadian itu, masih baper. Nah, berarti masih tersimpan emosinya. Nah, itu yang emosi negatif ini kalau dipelihara, itu ibarat racun. Ya, pikiran negatif lagi di kemarin ya saya sampaikan. Itu pikiran negatif itu kayak gigitan kalajengking. Ya, tidak sakit mungkin ya. Sebetulnya bisa mematikan atau tidak itu tergantung apakah nanti melahirkan perasaan negatif atau tidak. Ya, kalau di stop gigitannya, dia tidak mengeluarkan racun, sehat. Ya, di stop. Jadi kita rubah pikiran negatifnya jadi positif. Tapi ketika pikiran negatif ini akhirnya tadi ya gigitan kalajengking itu plus bisanya racunnya, maka nah ini. Jadi kalau pikiran negatif itu yang meracuni apa? Disertai dengan emosi negatif. Nah, emosi negatif ini akan efeknya itu luar biasa ya, akan menimbulkan racun. Ya, ada yang lewat, maaf. Racun ya di tubuh kita. Karena apa? Saya belum hafal nih nama-nama racun di tubuhnya apa ya. Racun-racun di tubuh kita ini yang nanti akan sangat mempengaruhi sirkulasi apapun di tubuh kita ya. Entah sirkulasi mungkin metabolisme tubuh, kemudian dia akan mempengaruhi terutama energi tubuh kita. Energi itu kan tenaga ya. Semua alat tubuh kita butuh tenaga untuk bekerja ya. Jantung butuh tenaga untuk bekerja dengan baik, butuh energi. Semakin energinya banyak, kerja jantung semakin baik. Nah, dan ini terhambat ya, metabolisme, energi itu terhambat karena tadi racun yang disebabkan oleh emosi negatif. Nah, ini ada saya nemukan catatannya. Jadi racun-racun yang muncul dari emosi negatif itu seperti adrenalin, ya. Kemudian norepinefrin, nah itu ya. Kemudian ada kortisol, ya. Kemudian ada endorfin. Nah, ini adalah racun-racun tubuh yang muncul ketika kita memiliki atau menyimpan emosi negatif. Bayangkan, emosi negatifnya itu tersimpan dari usia 5 tahun misalnya. Sekarang usia kita berapa? 40 tahun. Nah, berarti tubuh kita sudah teracuni berapa lama? Wajar akhirnya muncul penyakit-penyakit tadi di rahim ya. Akhirnya ya mungkin kadang-kala malah lebih parah dari itu ya, tidak hanya gangguan haid tapi nanti ke gangguan mungkin ada kista yang parahnya itu mungkin nanti kena kanker ya dan lain-lain. Nah, jadi silakan dicari saja emosinya kalau ada ya. Kalau tidak ada memang kadang butuh bantuan. Kayaknya saya nggak ada yang nggak ngerasain gitu ya. Nah, nanti insya Allah bagaimana menggali emosinya kita pelajari di kelas self healing ya. Jadi silahkan daftar. Mumpung gratis teman-teman ya. Bisa jadi besok lusa Teh Yani berubah malah berbayar. Dan bayarnya itu pakai tiket umroh. Nah itu kan lebih berat misalnya. Ya itu ya teman-teman. Itu mungkin Teh Yani. Jadi silahkan dicek ada nggak emosi negatif kepada orang-orang yang kaitannya ada hubungan rahim dengan kita. Dan akhirnya itu membuat tadi moody gitu ya. Bawaannya memang orangnya moody, ya mungkin akhirnya mempengaruhi hormon. Itu Teh Yani. Ya. Gimana di healingnya? Ya udah nanti di cara healingnya ikutan self healing ya. Enggak. Ya, hatur nuhun Bu Dew atas jawabannya. Insya Allah siapa yang bertanya kemana? Bu Kartini kalau nggak salah ya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya ya Bu Dew. Nih ada dari, saya juga lupa ini namanya. Bagaimana caranya dan solusinya kalau kita mendidik anak sudah salah dari awal, terutama pada anak pertama? Itu Bu Dew. Biasanya kalau anak pertama yang saya lihat itu cara percobaan. Percobaan, ya gitu ya. Dan deh, anak yang nomor 1. Ya.
bagaimana gitu ya kalau sudah sejak awal salah. Alhamdulillah ya sekarang itu sebagai ibundanya menyadari ada kesalahan. Nah, berarti nggak usah khawatir ya ketika kita sudah menyadari kesalahan. Nah, ini berarti kan kita harus respon dengan positif nih ya. Udah bagus nih, berarti pikiran udah positif ya bahwa ada kesalahan. Kemudian bagaimana? Kemudian ya nanti kita respon hal itu dengan positif. Nah, yang terutama, nah disinilah pentingnya berbaik sangka kepada Allah bahwa ya qadarullah nih ya atas kehendak Allah juga bundanya sadar bahwa ada kesalahan. Lalu apa? Insya Allah kok akan dimudahkan jalan keluarnya. Yang penting kita baik sangka dulu sama Allah bahwa akan mudah untuk merubah anak kita. Ya, bahwa Allah yang akan sangat mudah bagi Allah untuk merubah anak kita. Semakin kita berpikir itu sulit, tapi kan sulit. Apalagi ada hadisnya katanya ya, hadisnya bahwa mendidik anak di usia kecil itu seperti mengukir di atas batu. Kalau udah besar, seperti mengukir di atas air. Terus gimana gitu ya? Nah, sebetulnya hadis ini kalau dipandang dipandangnya dari sisi negatif, maka akan menjadi beban untuk kita. Tapi kalau dipandangnya dari sisi positif, ya apalagi kaitan dengan akidah, bahwa sekalipun sulit misalnya melukis di atas air, ya teman-teman pernah lihat nggak ada orang yang bisa melukis di atas air? Nah, cari deh di YouTube. Di YouTube bisa ada ya, cari aja ya. Kalau nggak ketemu, cari sampai ketemu pokoknya. Judulnya juga nggak tahu karena di luar negeri ya. Tapi juga itu tuh nemunya nggak sengaja gitu karena lagi cari video lain, ada video ini gitu. Jadi dilihat deh. Ada yang berhasil gitu. Ya keren banget berarti kan yang berhasil itu ya. Kenapa? Nah, dan kembalikan ke teori materi tentang tawadu ya teman-teman. Jadi dalam hal ini kita butuh untuk merasa bodoh ya. Merasa bodoh. Kenapa? Karena perasaan tadi ini, kita harus berpikir butuh ilmu dan akhirnya merasa bodoh. Akhirnya apa? Kita mengkaji. Nah, kita butuh merasa bodoh ini teman-teman. Ya, berarti kan merasa bodohnya positif ya. Bodoh itu merasa bodoh tidak selalu negatif. Jadi kalau merasa bodoh dari sisi tawadu itu harus ada. Ya, penting merasa bodoh dari sisi bahasan tawadu. Karena ini akan menghantarkan kita semangat mengkaji ilmu. Jadi teman-teman yang pertama itu berarti responnya apa? Ikhtiarnya kita terus mengkaji ilmunya. Ya. Tapi diawali dengan apa? Husnuzon billah ya. Berbaik sangka kepada Allah, minta dibimbing kepada Allah, tawakal kepada Allah sejak awal ya. Kalau bahasa Sundanya mah muntang ke Allah ya. Apa ya muntang nih? Bergantung total, pegangan sejak awal sama Allah. Ya Allah, ya ini salah hamba, hamba udah salah didik, kami memang gak ada ilmunya, hamba gak ada ilmunya. Pegang ya Allah tangan ini gitu ya, bantu hamba ya. Karena sebetulnya itu bukan hakikatnya putra hamba itu bukan milik hamba, tapi milik engkau. Itu titipan. Ya. Hamba kembalikan kepada engkau titipan ini, minta tolong. Gimana caranya Allah? Ini hamba mohon ampun. Yang pertama tuh minta ampun dulu sama Allah juga ya ibu-ibu, teman-teman atas kesalahan didik kita. Minta ampun dulu sama Allah. Terus ya Allah bantu. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau memperbaiki kesalahan anak kita itu mendatangi psikolog, kira-kira psikolog mau bantu nggak? Bantu ya, apalagi dibayar misalnya. Apalagi Allah. Kalau kita minta bantuan sama Allah, mana mungkin Allah tidak membantu. Nah itu perasaan baik sangka itu yang harus kita bangun dulu. Kalau sejak awal, aduh susah, nah itu hilangkan. Ya. Allah tergantung zon hambanya. Pasti mudah. Allah pasti akan mudahkan. Minta ditemani sama Allah. Ya, jadi ini memang praktek ya, praktek dari teori-teori sebelumnya. Bagaimana teori ikhtiar ya. Apa respon kita ketika ada masalah. Itu akan dibahas tuntas lagi insya Allah di self healing. Ya. Jadi ikutan self healing ya. Apalagi teman-teman yang baru hadir di kajian subuh ini ya, insya Allah bisa mengejar materi-materi sebelumnya. Nanti mudah-mudahan pemahaman jadi utuh ya ketika ikut kelasnya nanti. Nah, begitu Teani. Jadi insya Allah mudah ya. Kalau kesalahannya ya terus Bunda pelajari karena begini. Pentingnya banget juga kita larinya ke Allah dulu ya. Karena kalau lari ke psikolog langsung misalnya oke lah ikhtiar ke psikolog. Nah, bisa jadi kalau kita langsung ke ikhtiar, meresponnya langsung dengan ikhtiar,
bisa aja psikolognya itu, dan bukan bisa aja ya, saya yakin tidak apa namanya, menemukan sungguh-sungguh ya akar masalah dari apa solusi yang terbaik untuk anak kita gitu ya. Karena kan sangat subjektif ya, setiap anak berbeda masalah, tentu berbeda penyelesaian. Tapi ketika kita memulai semuanya, ikhtiar kita diawali dengan pegangan sama Allah, bergantung totalnya sama Allah, minta petunjuk sama Allah, minta dibantu sama Allah, maka insya Allah nanti kalaupun memang ternyata ikhtiarnya harus ke psikolog, nanti akan Allah tunjuki psikolog yang terbaik, yang memang cocok banget buat anak kita. Ya. Atau kalaupun memang butuhnya kita ilmu, nanti insya Allah akan ditunjuki ya. Kan banyak banget nih sekarang ya yang kelas-kelas parenting. Nah, nanti Allah akan tunjuki kelas parenting mana yang cocok sama kita, gitu. Akan dimudahkan. Ya. Begitu banyaknya, misalnya di bulan ini aja ada 100 kelas parenting, tapi yang infonya nyampe ke kita yang mana? Nah, insya Allah itu yang kita butuhkan. Ya. Kalau memang sejak awal kita minta petunjuk terus sama Allah. Kan nggak ada yang kebetulan ya. Ternyata kelas parentingnya itu, kelas parenting yang ngadain tuh dari Australia gitu ya. Berarti belajar bahasa Inggris dulu ya. Nah, bisa aja seperti itu ya. Karena ternyata itu yang terbaik. Nah, itu kan jadi tantangan buat bundanya, orang tuanya. Pokoknya insya Allah mudah, bisa. Dan kalau bicara siapa yang sukses, banyak ya yang setelah menyadari anak kesalahan didik ya, kemudian orang tuanya berusaha dan berusaha untuk memperbaiki, alhamdulillah banyak yang sukses gitu ya. Nah, jadi tetap semangat walaupun gini ya. Nah, dan kesalahan kita itu kadang-kala kita pengennya instan, cepat ya. Udah sebulan ikhtiar kok belum ada perubahan gitu ya. Sebulan masih mending, kadang baru seminggu gitu ya. Kok anak saya nggak berubah-berubah. Nah, udah mulai putus asa, udah mulai lelah. Nah, enggak ya. Kita itu sekarang usia anak kita berapa? Mungkin usianya 15 tahun, 20 tahun ya. Kita sudah mengukir sesuatu selama 20 tahun. Memperbaikinya atau masa pengen cuma sebulan beres gitu ya. Sabar. Ya. Gitu. Enggak, Tani. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Bu Dew. Ini sebetulnya masih ada yang bertanya, Bu Dew. Mau dilanjut? Dituntasin dulu ya. Dituntasin dulu ya. Ini ada Ibu apa sih ini? FS 19 Meti Resen, itu maksudnya mau bertanyakah atau menandakan kehadiran? Kalau mau bertanya boleh dinyalakan mic-nya. Kalau pertanyaan yang lalu udah habis ya? Sudah selesai. Tapi ini di chat room ada. Udah, nggak ada. Dilanjut aja ya, Bu Dew. Ya. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya kalau sakit di daerah sekitar pinggang, panggul, sebelah kanan, kiri, energi negatif apa yang harus saya hilangkan? Emosi negatif. Ya, emosi negatif mungkin ya. Panggul, pinggang ya. Coba cek ada ini nggak karakter-karakter yang agak keras. Ya. Mungkin sulit dibantah atau merasa pendapatnya paling benar atau sulit mendapat masukan. Memang perlu ngobrol ya, perlu digali ke arahnya ke sana ya. Atau mungkin ada pertentangan pikiran. Misalnya, saya tahu sih ini nggak boleh, tapi kok susah ya. Saya tahu nggak boleh marah-marah, tapi kok susah ya. Nah, itu kan pertentangan. Ya. Nah, itu pertentangan. Dan ini teman-teman ya, salah satu poin yang sangat penting dalam self healing itu adalah terima diri. Kadangkala akar masalah sesungguhnya adalah karena kita tidak menerima diri kita, tidak bisa memaafkan diri kita. Hampir semua penyebab masalah emosi negatif sebenarnya kita tidak bisa memaafkan diri kita. Ya. Maksudnya begini. Kita tahu ya harusnya responnya begini, tapi kok sulit. Nah itu tadi ya, tapi kok sulit, kenapa sih saya begini. Nah, itu ciri-ciri, salah satu ciri kita belum menerima diri, memaafkan diri ya, menerima bahwa itulah kita, makhluk Allah ya, hamba Allah yang sangat lemah,
ya, yang tahu teori tapi susah praktek, ya karena memang kita lemah. Sehingga, nah rasa lemah inilah kalau positif rasa lemahnya, maka akan terbangun respon positif. Apa? Perasaan merasa lemah dari sisi positif itu akan melahirkan apa? Melahirkan kita mendekat sama Allah, membutuhkan Allah yang maha kuat sana. Jadi kalau merasa lemah terus akhirnya diam aja, ya cuma ya mengurung diri, nggak mau ngapa-ngapain, lelah berpikir. Nah, ini ada perasaan lemah yang negatif. Harusnya perasaan lemah ini dikaitkan dengan akidah, keimanan, ya, bahwa ya saya memang lemah, inilah saya terima, saya memaafkan diri saya yang lemah, saya menerima diri saya yang lemah, lalu kita lari sama Allah. Ya Allah, kuatkan ya Allah. Nah, itu. Saya pasti bisa keluar dari kelemahan ini. Kenapa? Karena Allah yang menguatkan. Nah, itu jadi ya. Mungkin ini banyak pertanyaan juga dari teman-teman ya. Ketika kita, kalau tawadu itu kan kita harus merasa lemah, merasa bodoh, merasa hina gitu ya. Kebalikannya dengan motivasi, teori, dengan konsep motivasi. Di konsep motivasi harusnya kita merasa kuat, merasa bisa, ya, merasa mampu, pokoknya dan seterusnya. Ya. Nah, ini nggak bertentangan sebetulnya. Tadi ya seperti yang saya jelaskan, awali dengan apa? Ketika kita merasa lemah, nah, rasa lemahnya itu rubah dengan rasa lemah yang sifatnya positif. Ya, saya lemah ya Allah, ya saya nerima, betul, saya memang lemah. Nah, ini kan berarti kan dia memiliki sifat, salah satu ciri-ciri orang tawadu gitu ya. Merasa lemah, nah akhirnya rasa lemah ini apa? Kaitkan dengan akidah itu tadi. Oh iya, berarti saya butuh Allah yang menguatkan. Saya yakin saya bisa. Kenapa? Karena ada Allah yang akan mendampingi. Nah, ke sana gitu loh. Motivasi bisanya itu ke sana, bukan semata-mata karena sayanya yang bisa gitu ya. Saya bisa kenapa? Dua hal ya. Allah sudah kasih potensi, pasti bisa. Dengan potensi ini apa? Akal ya. Allah kasih juga ilmu, pasti bisa sebetulnya. Nah, tinggal tambahannya, terutama ini yang besarnya itu karena ada Allah yang menemani. Ya, kayak gini teman-teman. Misalnya kita mau membuka bisnis, nggak tanggung-tanggung bisnisnya itu pengen langsung besar gitu ya, mungkin skala internasional. Gitu. Lalu kita cari dong info, siapa yang bisa bantu kita. Nah, datanglah orang, ya, 2 orang gitu ya, 2 orang. Misalnya, saya bisa bantu Bu. Gitu ya. Oke, tentu yang kita tanya apa? Pengalamannya, ya nggak? Pengalamannya di dalam dunia bisnis internasional. Nah, orang yang pertama bilang, ketika saya tanya pengalamannya gimana? Saya belum pengalaman sih Bu, saya baru lulus, tapi saya tahu kok ya teori-teori tentang bisnis internasional, gitu ya. Nah, terus orang kedua saya tanya, gimana? Saya sebetulnya bukan lulusan bisnis Bu, gitu ya. Saya lulusannya misalnya lulusan apa pertanian, tapi saya punya pengalaman di dunia ini ya. Ini perusahaan ini itu saya tuh konsultannya perusahaan ini. Jadi perusahaan-perusahaan besar internasional tuh dia konsultannya misalnya. Kira-kira teman-teman pilih yang mana tuh? Merasa pede akan melakukan bisnis dengan orang yang pertama apa yang kedua? Orang yang kedua. Iya nggak? Nah, karena dia punya pengalaman, ada ininya. Nah, kita ditemani orang yang pengalaman saja bisa sepede itu. Kenapa kalau ditemenin Allah nggak pede? Sering kali ya munculnya nggak pede. Ya tapi kan harus ikhtiar kali. Nah itu kan bisikan-bisikan syaitan. Ikhtiarnya iya, tapi ketika ikhtiar itu menumbuhkan rasa was-was. Nah itu ya kemarin kita bahas juga tentang was-was. Berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya? Nah itu udah berburuk sangka tuh sama Allah. Ya. Jadi yakin kita merasa lemah, kita butuh Allah. Nah itu dulu settingannya itu dulu gitu. Nanti setelah kita bergantung sama Allah, membutuhkan Allah, minta ditemenin Allah, pasti nanti Allah tunjukin ya. Ikhtiarnya akan dimudahkan. Ikhtiar dengan cara apa yang paling tepat untuk kita. Nah, itu akan dimudahkan. Urusannya nggak hanya bisnis, urusan apapun seperti itu. Ya, jadi langkahnya nggak loncat, langsung ikhtiar. Libatin Allahnya terakhir, doanya terakhir. Nah itu berbeda ya, salah. Di depan. Ya, tawakal tuh berbaik sangka di depan, akhirnya melahirkan tawakal. Ya, berdoa juga di depan. Kemudian di tengah dan seterusnya. Selalu mengikuti ya, berbaik sangka, kemudian akhirnya tawakal dan terus berdoa. Nah itu harusnya mengikuti sejak awal sampai akhirnya
kita sukses ya dalam berikhtiar. Itu Teh Hani. Terjawab nggak ya? Mudah-mudahan terjawab ya. Tadi pertanyaannya apa? Aku jadi malah lupa pertanyaannya. Apa tadi? Pertanyaannya emosi negatif terkait sakit pinggang. Oh iya. Kanan Tapi kiri. terjawab ya gitu ya. Nah itu terkait sakit pinggang itu ya teman-teman. Bisa saja emosinya mungkin tadi keras kepala ya atau sedang tidak mau dibantah. Mungkin sekarang ya sebetulnya dia nggak keras kepala, tapi sekarang mungkin lagi ada kondisi lagi nggak bisa dibantah nih untuk masalah ini misalnya gitu ya. Semakin kita kekeh, ya udah nikmati sakitnya. Begitu. Jadi kalau kita punya keinginan, punya harapan, teman-teman barengi dengan tawakal, dengan pasrah, sehingga nggak beban ke badannya. Ya misalnya kita pengen banget nih anak kita itu misalnya lagi bertentangan ya dengan suami atau dengan anak, pengen banget anak kita itu nggak bagus kuliah ke sana. Ya anak kita maunya kuliah ke A, kita mintanya ke B. Nah, kita kekeh dengan ini yang paling baik, ini paling benar, dan kalau B itu nanti kamu gini-gini. Nah kayak gitu-gitu. Ya, akhirnya kan nggak beres-beres, akhirnya ke badan kita sakit. Begitu. Minta aja petunjuk sama Allah akhirnya, serahkan sama Allah. Minta petunjuk, karena kalau memang pilihan kita adalah baik, pasti Allah mudahkan dong anak kita itu untuk menerima. Tapi ketika Allah tidak mudahkan juga, ya dia menerima, ya bahkan mungkin sebetulnya dari sisi pertimbangan anak kita kenapa memilih B, ya sebetulnya mungkin nggak salah-salah amat gitu ya. Paling kita mungkin terlalu menghadirkan masa depannya atau lain-lainnya. Nanti silakan dibicarakan lagi. Tapi itulah kalau memang itu nggak baik pasti dijauhkan. Ya. Tapi kalau itu baik pasti didekatkan. Prinsipnya itu. Makanya terus aja libatkan Allah dalam segala hal. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya Teh Hani. Ya, siap. Ini Bu Dew sebenarnya masih ada satu pertanyaan di minggu lalu. Saya dijawab. Satu lagi nggak apa-apa, satu lagi. Tuh, kan ada yang protes kan? Iya. Pertanyaannya adalah, Bu Dewi, 2 bulan ini saya baru ketahuan autoimun, tapi untungnya nggak menyerang organ. Cuma keluhan yang sangat mengganggu adalah mudah lelah, lemas, pusing. Yang bikin saya khawatir karena saya punya anak 4 dengan jarak yang berdekatan, usia 8, 5, 75, 8,5 ya. 75. Ibunya berarti tua banget ya. Usianya mungkin 8 tahun lebih gitu, 7 tahun lebih, berdekatan lah. Saya sedih karena nggak bisa maksimal untuk mengurus mereka dengan kondisi saya yang sekarang. Kira-kira apa ada hubungannya dengan apa ini? Emosi negatif. Oh iya, itu. Iya itu. Di sini tulisannya Mneg. Iya. Nah, memang perlu tetap disyukuri ya. Alhamdulillah, belum menjalar, belum efeknya besar ya. Kalau dari sisi psikologis, ya ada beberapa kemungkinan autoimun itu. Coba cek, ada menyimpan rasa malu enggak? Rasa malu yang berkepanjangan dari dulu. Ya, karena ini juga kalau sakit ini itu efeknya akumulasi ya, akibat yang lalu-lalu juga. Terutama kalau ini, sehingga beban ke tubuhnya akhirnya menyerang diri sendiri. Nah, atau tadi mungkin karakternya agak keras atau sangat keras, atau bisa jadi ya kalau istilah kita bicara bako itu ya, pertahanan diri, gorizah bako, naluri mempertahankan diri, kuat bakonya ya, pertahanan dirinya kuat, bertahan terhadap orang lainnya sangat kuat. Tapi itu akhirnya menyerang dirinya sendiri gitu. Ya misalnya tadi sama kekeh dengan pendapatnya, harus orang lain harus mendengarkan, atau sulit menerima pendapat orang lain, bisa ke sana ya. Atau coba rasa malu ada nggak yang tersimpan gitu. Ya.
Itu Teh Yani mungkin. Nah, itu diselesaikan, ditemukan dulu emosi negatifnya, nanti insya Allah akan lebih mudah untuk menuju kesembuhan. Ya. Tapi silakan cek juga, kadangkala sakit ini, cek darahnya ya, biasanya karena kadangkala ya penyebabnya itu sel darah putihnya sangat banyak. Ya, jadi kan memang menyerang tubuh kita sendiri. Berarti nanti ikhtiarnya bagaimana sel darah putih itu berkurang, ya, yang sangat banyak itu. Selain ikhtiar menyelesaikan masalah emosinya, tapi ada kemungkinan juga tadi ya, sebetulnya kenapa terlalu banyak berproduksi darah putihnya itu karena tadi efek dari pertahanan diri. Darah putih itu kan sel darah putih itu kan fungsinya untuk mempertahankan diri ya. Misalnya ada kuman masuk, nah sel darah putih ini bekerja. Akhirnya hasilnya apa? Hasilnya adalah mungkin ingus, ya, hasilnya mungkin dahak, hasilnya mungkin bisul tuh, nanah. Nah itu kan hasil kerja dari sel darah putih mempertahankan diri. Nah jadi sangat berkaitan ya, gitu. Pertahanan dirinya begitu kuat, ya, bahkan sampai mungkin orang sekitarnya juga stres, ini kok susah banget nih orang ini dinasehati misalnya ya, dikasih tahu atau apa gitu. Ternyata efek ke darahnya pun begitu, ya. Sel darah putihnya meningkat. Begitu teman-teman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini kan hanya prediksi-prediksi dari sisi psikologi ya. Kita tidak bisa menuduh orang autoimun itu pasti begitu. Atau tidak bisa menuduh orang sakit pinggang pasti begitu. Tetap gimana pun butuh konfirmasi. Karena bisa jadi berbeda gitu. Bisa jadi bukan itu penyebab emosinya, atau bisa jadi betul-betul nggak ada penyebab apapun, tapi itu semata-mata memang sakit yang Allah berikan, ya, sakit yang Allah berikan. Tapi biasanya itu kasusnya berlakunya untuk para nabi ya, nggak ada alasan, kayak Allah pengen menguji saja. Gitu. Tapi tetap sakit kita juga ujian. Nah ujian, sukses nggak nih melewati sakit ini? Jadi kalau sakitnya kambuhan, nah berarti mungkin belum sukses. Makanya kita cari penyebab sakit kita. Nah, salah satu ikhtiarnya mencari kira-kira emosi negatif yang menyertainya itu apa. Itu Teh Yani. Ya, udah ya, kita ke materi ya. Ya, mangga dilanjut untuk yang sabar belum ya, terjawab. yang bertanya sabar ya. Atau semoga bisa gabung di Self-Healing ya, Bu Dew. Nah, ya, di Self-Healing. Ya. Kata saya juga mumpung gratis Self-Healingnya. Nanti kalau Teh Yani berubah pikiran tuh bahaya, gawat. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman. Insya Allah hari ini kita sesuai dengan janji saya di minggu lalu, saya akan menyampaikan terkait berpikir negatif. Kemudian udah ya tentang berpikir positifnya. Ini kaitannya dengan pembahasan tawakal. Karena ketika kita berpikir negatif, maka sulit tawakalnya itu kepada Allah. Dan ini dosa besar. Ya. Ketika kita tidak bisa tawakal, berarti kita karena berburuk sangka kepada Allah, berpikir negatif, ini dosa besar teman-teman. Ya. Seolah kita tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah akan menolong kita, akan membantu kita, akan menguatkan kita, akan menemani kita. Seolah kita nggak percaya bahwa semuanya akan beres. Ya, serahkan sama ahlinya gitu loh. Ya. Serahkan sama ahlinya. Ya. Kita aja kadang untuk sakit begitu percaya ya, nungguin itu antri di rumah sakit ya, dokter percaya banget. Kadang-kala kita cari rekomendasi dokter yang bagus yang mana ya, di rumah sakit apa ya. Dan kadang-kala kita bilang dokternya bagus itu apa? Oh kalau antrian pasiennya banyak, berarti bagus. Kita percaya ya, bolak-balik sampai antri, misalnya antrinya atau udah 60 dan kita antrian ke 60, pasti tuh dijabanin lah istilahnya kalau kata anak sekarang itu, ditungguin tuh karena begitu percaya dokter itu bisa membantu menyembuhkan sakit kita. Kenapa sama Allah kadang-kala ragunya itu, meragukannya itu dahsyat gitu, sampai efeknya kita itu drop, depresi, putus asa. Itu kan meragukan Allahnya luar biasa berarti ya, karena kita berpikir negatif. Nah, kita akan bahas dulu tentang kenapa kita sampai bisa berpikir negatif. Penyebab-penyebab ya, kemungkinan-kemungkinan penyebab kita bisa berpikir negatif. Silakan nanti ini sambil-sambil ya teman-teman, kira-kira teman-teman di poin mana nih? Ya, yang merasa masih suka berpikir negatif, dicari. Oh, kayaknya di poin ini nih saya nih. Nah, yang pertama adalah karena jauh dari Allah. Itu yang paling utama. Karena tidak mengenal Allah. Ya, kenapa jauh? Karena tidak mengenal. Mungkin sekedar tahu itu adalah Allah. Nah, tapi kita tidak mengenalnya.
Kalau kita kenal, pasti kita melahirkan percaya. Kayak tadi ya, ada 2 orang yang datang ke saya aja mau bantu bisnis, saya cukup tanya aja, apa pengalamannya. Saya bisa langsung percaya tuh, gitu ya. Atau teman-teman mau bertanya, apa sih pengalaman Allah nolong? Masa mau bertanya begitu, gitu ya. Emang nggak merasa kita ditolong Allah terus selama ini? Ya, kita nggak bisa melihat, ya. Semua yang kita lihat di alam semesta ini, dalam kehidupan ini, itu semua ada pertolongan Allah. Ya. Kalau Allah nggak nolong kita, itu mungkin langit runtuh tuh semuanya. Ya. Tapi Allah tolong, Allah genggam langitnya. Ya. Allah tahan itu langitnya. Kalau Allah nggak nolong kita, ini bumi berhenti bergerak. Kalau nggak tolong kita, mungkin itu tuh yang di bawah tanah keluar semua. Menggigit kita, ya, menyakiti kita, dan seterusnya. Allah tolong kita ke setiap detiknya itu. Jutaan pertolongan. Bahkan mungkin miliaran pertolongan setiap harinya. Yang Allah berikan kepada kita. Setiap detiknya, maaf ya. Yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu teman-teman ya. Jadi, pertama, penyebab berpikir negatif kita jauh dari Allah. Lalai dari mengingat dan mengenal Allah. Itu penyebabnya. Sehingga kita sulit untuk berbaik sangka. Ini ada hadis ya. Maaf, bukan hadis, tapi ayat. Karena sedang berhalangan, saya bacakan terjemahannya ya. Tapi kayaknya nggak afdol. Ada teman-teman yang mau bantu membacakan surat An-Nur ayat 35. Karena ini adalah ayat, ya. Al-Quran itu, mukjizatnya itu ada di bahasanya. Maka supaya kita dapat mukjizatnya, dapat barokahnya, sebaiknya memang ayatnya dibaca. Maka teman-teman siapa? Ingat, berpikir positif. Walaupun masih terbata-bata, nggak apa-apa. Yuk, dibaca. Justru yang sedang terbata-bata ini, mudah-mudahan dengan membaca nih, di sini Allah tambah mudahkan. Ya, mangga. Bu Anissa ayat ya. Berapa? Ayat 35. An-Nur ya? Ya, An-Nur ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamiskati fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharabiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsahhu nar. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Ya, insyaallah. Ya, alhamdulillah.
Jazakillah khair Bu Anissa. Ya. Wah, iya, Ustazah. Alhamdulillah. Nah, di dalam surat An-Nur ini ya, kita baca sama-sama terjemahannya ya. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Ya, Allah yang memberi cahaya. Bukan matahari loh yang beri cahayanya ya, tapi Allah. Allah yang mengizinkan ya, yang men-setting ya, sehingga bumi mendapat cahaya. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita yang besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang-bintang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi ayat di sini, ayat di atas ini dengan tegas ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita ya, bahwa Allah akan memberikan petunjuk berupa cahaya ya, bisa digambarkan petunjuk ini adalah cahaya ya. Cahaya kepada orang yang Dia kehendaki. Siapa orang yang mendapatkan cahaya tadi? Yaitu yang berpikir positif kepada Allah, yang berbaik sangka kepada Allah. Allah akan berikan cahaya. Kalau udah negatif, ya kadang-kala gini loh, kita aja kan kalau dinegatifin sama orang tersinggung ya. Berarti bukan Allah tersinggung juga, bukan. Tapi memang kata prasangka sesuai prasangka. Gini deh, kalau gini nih. Saya pribadi pernah begini. Ada orang, kalau nggak salah kasusnya begini deh, pokoknya ada orang minta tolong. Gitu ya. Terus saya mikirnya, kayaknya nggak ada, saya nggak minta tolong deh. Gitu. Terus orang itu datang lagi gitu, terus bilang, Bu Dewi minta tolong banget. Saya tuh taunya Bu Dewi itu pasti bantuin gitu ya, karena kata orang-orang misalnya ya pernah ada yang dibantu misalnya gitu ya, terus cerita ya masalah sakit misalnya gitu ya. Terus kan jadinya mungkin kita ada perasaan, aduh dia udah berbaik sangka sama saya nih gitu ya. Saya masa menolak, ya udah deh saya bantu deh. Nah, karena pokoknya kurang lebih kondisinya begitu gitu. Mungkin teman-teman juga pernah merasa begitu ya, ketika orang, saya mah yakin kok ibu nggak gitu ya. Kita gimana perasaan kita? Oh iya ya, jadi kita akan mungkin merespon positif sesuai dengan apa yang dia pikirkan terhadap kita. Ya. Nah seperti itulah kurang lebih ya. Jadi apalagi Allah dengan mahar sifat rahmannya gitu ya. Ketika ada yang berbaik sangka kepadanya, Allah sangat malu. Gitu. Kalau Allah tidak sesuai prasangka hambanya tadi. Nah, jadi bagi orang yang berpikir positif, Allah akan berikan cahaya. Kalau Allah bertunjuk, ya Allah beri petunjuk, Allah akan ringankan hatinya. Ya. Karena yang lebih sangat paling mudah itu, teman-teman, petunjuk itu adalah tadi ke hati ya. Diringankan hatinya. Tadinya misalnya kita merasa beban dengan urusan kita, Allah ringankan hatinya, bebannya. Ya. Nah, ketika kita merasa stres, Allah hilangkan stresnya. Ya, karena teman-teman bentuk pertolongan Allah itu justru yang paling utama adalah ketika Allah angkat rasanya. Ya, karena kalau masalah bisa aja sampai kita meninggal masalahnya nggak selesai. Tapi ketika rasa yang menyertai masalah itu Allah angkat, itu luar biasa deh. Ya, nikmat banget. Tetap kita bahagia walaupun nggak punya uang, nggak punya beras misalnya ya, kita tetap bahagia walaupun mungkin semua seluruh dunia meninggalkan kita, tapi Allah angkat rasa sedih di hati kita. Allah tetap kasih kita rasa bahagia di hati walaupun semua orang meninggalkan. Hidupnya kan tetap indah. Betul nggak? Ya, daripada coba keluarga Anda, ya, rumah Anda, uang Anda, suami Anda, tapi Allah nggak kasih rasa bahagia. Gimana? Ya. Rasanya pengen lari ya, pengen nyendiri di hutan gitu kan, gitu mungkin ya, pengen pergi dari semuanya kan, itu perasaan-perasaan yang muncul itu. Jadi ketika Allah tadi ya, yang paling utama yang harus kita cari itu adalah tadi taufik ke hati kita, taufik ya, dimudahkan tawakal, dimudahkan baik sangka, dimudahkan sabar, dimudahkan syukur, dimudahkan ikhlas, dimudahkan apalagi ya hal seperti itulah. Nah itulah cahaya yang akan menerangi hidup kita. Ya, jadi
dengan berbaik sangka. Jadi kalau negatif thinking, nah itu yang akhirnya Allah tidak berikan tuh cahayanya itu. Ya. Jadi siapa yang berpikir positif itu, ia mampu mengambil hikmah dan pelajaran ya, dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Ya, karena apa? Kenapa dia juga bisa mengambil hikmah? Karena tadi ya, dia awali semuanya dengan positif, berpikir positif, sehingga Allah terus terangi pikirannya, Allah terus terangi cahaya ya, dengan cahaya hidayah, dengan cahaya taufik. Nah ini yang pertama. Yang kedua, atau bagaimana dengan sebaliknya, orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, orang-orang yang lalai dari mengenal Allah, maka dia jauh dari Allah. Ya. Kemudian kalau jauh gimana? Negative thinking sama Allah, dan akhirnya Allah tidak berikan taufik tadi, Allah tidak berikan cahayanya. Jadi sesuai dengan ayat tadi ya, Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Dan di akhir ayatnya apa? Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah Maha mengetahui siapa yang berpikir positif, berpikir negatif sama Allah. Ya, yang akhirnya apakah Allah memberikan cahaya atau tidak? Apakah Allah memberikan taufik atau tidak? Karena Allah Maha mengetahui isi hati kita semuanya. Nah, sehingga orang-orang yang jauh dari taufik, ya dari hidayah Allah ini, maka hati dan pikirannya jadi gelap. Gelap banget ya. Sehingga ketika dia berpikir negatif, coba kalau gelap itu teman-teman coba bayangin, kita masuk ke dalam sebuah gua. Gua ya. Gua di sana itu gelap sekali dan kita diminta berjalan. Ya. Kira-kira apa yang kita rasakan? Teman-teman. Nggak ada penerangan di gua itu. Pasti setiap langkah itu apa? Kita ngelangkahnya takut ya. Takut nginjak sesuatu ya. Penuh cemas dan penuh ragu. Nginjak sesuatu, takut ada yang menggigit ya. Atau mungkin tiba-tiba kitanya kepleset, terbentur ya. Kejepit badannya ya, tertimpa sesuatu ya atau lain-lain. Karena sepanjang jalan itu gelap. Kita nggak bisa melihat sekelilingnya. Nah, begitupun ketika kita memiliki masalah. Ketika kita berpikir negatif, kita tidak dapat taufik dari Allah, yang terjadi apa? Masalah demi masalah terjadi lagi. Mau melangkah ke sana takut, ke sini takut. Bahkan kita kepleset tadi ya. Kepleset, jatuh. Di lumpur pula ya. Lumpurnya banyak lintah lagi. Aduh ya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Betapa berpikir negatif ini merusak, ya akan membuat kita kayaknya gelap hidupnya. Gitu. Nah, itu ya yang pertama. Penyebab berpikir negatif. Sehingga solusinya apa? Banyak mengingat Allah. Awali banyak mengingat Allah, banyak mengenalnya, ya. Banyak mengenal Allah, mencoba mengenali Allah, ma'rifatullah dalam hal apapun, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, coba kenali. Di situ kita pasti menemukan Allah, ya. Mungkin teman-teman tanpa sadar bisa jadi loh ya. Coba aktivitas kita ketika bangun tidur, teman-teman ngapain? Ya, ngapain bangun tidur? Jujur, ya. Jujur dong, ke toilet, berdoa. Kadang-kadang lupa doanya ya. Nah, ketika bangun tidur saja kita itu diajak oleh Rasulullah ya untuk apa? Mengingat Allah. Apa? Alhamdulillahilladzi ya ahyana ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ya. Berarti apa sih? Kita diajak sejak bangun tidur itu untuk mengingat Allah. Memuji Allah. Kenapa sih bersyukur bangun-bangun tidur? Kan baru bangun tidur, apa yang disyukuri? Syukurilah bahwa tadi malam itu kita dijaga sama Allah ya. Kita bisa mungkin nikmat tidur walaupun susah tidur. Itu juga nikmat loh ya. Coba siapa yang merasa stres kalau susah tidur? Harusnya nikmati susah tidur itu. Kenapa?
qadarullah ya, bisa jadi saat itu Allah lagi rindu sama kita. Ya, pakai buat zikir, pakai buat tadarusan, pakai mungkin buat membaca ya dan lain-lain. Itu waktunya ya. Kadang-kala kita mungkin pelor ya, kalau kata orang, kalau kata Tayani mah pelor, nempel langsung bobo. Nah, ini waktunya ini ya, kadang-kala kita kesiangan, tahajud. Nah, ini waktunya melek nih, susah tidur, pakai buat sholat. Nah, atau semalam kita dijaga dari binatang buas, kita dijaga dari gempa, dari banyak ya kejadian di belakangan ini yang ketika bangun tidur ternyata rumahnya sudah penuh dengan air hampir setinggi ranjangnya gitu ya, atau tiba-tiba tahu-tahu pas bangun kita udah tenggelam segini gitu ya, nggak sadar tuh kalau misalnya banjir dan lain-lain. Tapi Allah jaga ya, Allah jaga kita dari mungkin mimpi-mimpi buruk ya, dari makhluk-makhluknya yang jahat. Allah jaga kita dari mungkin ada sihir kiriman orang dan lain-lain ya. Nah, Allah jaga dan Allah jaga tubuh kita ya. Allah tetap genggam jantung kita supaya berdetak. Allah tetap genggam saluran pernafasan kita sehingga kita tetap bernafas selama kita tidur ya. Dan seterusnya. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan selama kita tidur. Makanya pas bangun itu kita diajak mengingat Allah. Mengingat nikmatnya tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Begitu ya teman-teman. Sejak bangun sebetulnya banyak yang bisa kita kenali dari Allah. Banyak yang bisa kita ingat tentang Allah. Makanya memang ini perlu terpautnya selalu hati kita kepada Allah. Minta sama Allah, ya Allah, mudahkan hamba untuk selalu terpaut kepadamu. Ya, Allah itu sangat menunggu-nunggu hambanya datang. Apalagi kalau hambanya meminta, ya Allah, saya pengen datang terus, nggak pengen pergi pisah dari engkau gitu ya. Pengen terus bisa mengingatmu. Kira-kira Allah senang nggak? Allah akan mudahkan nggak untuk itu? Allah akan mudahkan. Jadi minta juga sama Allah. Ya Allah, hamba ingin mudah sekali untuk mengingat engkau dalam segala hal, untuk mengenali engkau dalam segala hal. Kadang-kadang teman-teman ya, kita bangun tidur tuh ngapain? Ke toilet ya. Pernah nggak teman-teman melihat itu pintu toilet, gagang pintunya? Ya. Dengan melihat gagang pintu, teman-teman melihat Allah di situ. Ya, coba. Kapan itu gagang pintu Allah buat kita? Kapan disiapkannya untuk kita? Pernah nggak mensyukuri itu gagang pintu? Pintu kamar mandi ya, belum slotnya, belum sekrup-sekrupnya. Coba, gimana teman-teman? Pernah nggak? Kenali Allah di situ. Menemukan Allah itu gampang kok. Di mana aja kita bisa menemukan Allah. Ya. Nah, seperti itu. Ini berdasarkan surat Al-Ahzab. Boleh dibuka teman-teman yang mau membacakan surat ke-33 ayat 41 dan 43. Sampai 43. Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 41 sampai 43. Mangga yang mau membaca, saya doakan. Yang mau membaca apa ya Teh, ini doain apa? Umroh ya tahun ini, amin. Umrohnya ngajak saya, Teh Yani dan semua pejuang subuh. Amin. Amin. Oh enggak, yang mau baca? Iya, enggak. Siapa nih? Bu Dwi Susanti. Bu Dwi. Ayat berapa? 41 sampai 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Sampai mana? Iya, itu 43 ya, ada ya. Alhamdulillah. Jazakillah khair Bu Dwi ya. 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 Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ya. Berzikir itu bukan cuma di lisan teman-teman ya. Zikrullah itu apa? Mengingat Allah ya. Mengingat berarti di mana? Di ingatan kita ya. Kemudian di lisan kita dengan mengucapkan banyak pujian-pujian kepada Allah. Karena gini, kalau kita fokus mengatakan berzikir itu adalah di lisan,
Bisa jadi ketika berzikir, pikirannya di mana? Di kantor. Pikirannya di mana? Di dapur. Di mana? Di mesin cuci. Ya, di mana lagi? Di setrikaan. Pikirannya di sana. Kalau kita fokus dengan maksud zikir itu di lisan. Zikir itu ada di mana? Di pikiran, ada di hati. Itu zikir. Kita terhubung terus kepada Allah. Kita tersambung terus kepada Allah. Hakikat zikir itu adalah kita mendekat, mengingat ya, mengenal Allah sehingga mengantarkan apa? Rasa optimis. Jadi kenapa orang lagi galau itu disuruh zikir? Karena bukan zikir lisan aja, kan banyak yang ada saja yang ke saya itu konsultasi, Bu, kenapa ya saya udah banyak zikir tapi hatinya masih nggak tenang? Kemungkinan zikirnya karena zikir lisan. Bukan zikir hati dan zikir pikiran. Misalnya ketika kita zikirnya apa? Istighfar. Nah, coba gitu ya. Dengan kalau betul cara istighfarnya, ya terpaut istighfar itu dengan hatinya dengan Allah, pikirannya dengan Allah, betul-betul menyesali kesalahannya. Ini yang akan membukakan pintu ampunan dari Allah sehingga Allah berikan apa? Taufik, ya. Allah angkat rasa galaunya, rasa sedihnya. Karena fokusnya kita bertaubatnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi zikir yang secara tadi ya bisa di hati, di pikiran ya zikirnya, kemudian itu kita praktekkan atau kita aplikasikan dalam lisan. Karena sebetulnya gini, berzikir ya, mungkin berzikir itu kan isinya ada istighfar ya, mohon ampun, kemudian zikir itu juga bisa berupa pujian kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Nah, teman-teman, yang terbaik itu adalah memang semuanya keluar dari hati. Semuanya ada respon otomatis hati. Ya, misalnya kayak gini. Coba teman-teman buka YouTube atau buka internet ya. Searching misalnya anak bayi lucu atau bayi cantik ya. Coba keluar. Ketika kita melihat fotonya, apa respon otomatis kita ketika melihatnya? Memang cantik itu, memang lucu. Responnya apa? Ih, cantik banget, ih lucu banget. Itu kan responnya langsung gitu ya. Memang dari hati gitu loh. Ih, gemes ya. Nah, itu responnya dari hati. Nah, harusnya ke Allah tuh begitu gitu. Bukan semata-mata di lisan. Ya Allah itu maha baik. Berarti apa? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Datar gitu ya. Hatinya itu nggak ada rasanya gitu. Tapi memang ketika kita awali dengan berpikir dulu, mengingat-ingat betapa maha baiknya Allah, itu responnya itu akan spontanitas memang dari hati gitu. Nah, Allah tuh pengennya begitu, semuanya dari hati. Termasuk istighfar. Maunya dari hati Allah itu. Benar nggak nyesal hatinya gitu? Oh iya ya, saya itu tadi marahin anak saya. Ya, kadang-kala orang tua tuh sering, Bu, saya udah sering Bu istighfar. Coba kalau anak saya ngeberantakin, astagfirullahalazim. Nah, bukan istighfar yang begitu Ibu-ibu ya. Ya, bukan istighfar yang begitu ya. Istighfar tapi apa? Ya Allah itu anak saya begitu, saya salah didik. Ya Allah, iya salah saya, astagfirullah. Nah, itu kan memang respon hati gitu istighfar. Nah, zikir pun harusnya respon hati. Otomatis gitu. Karena kita berpikir sesuatu tentang Allah. Apalagi yang fatal itu zikirnya karena pengen sesuatu. Ya. Ada ini guru saya nih, salah satu guru saya. Cerita ya, beliau pernah meruqyah kalau nggak salah. Meruqyah orang yang kesurupan lah ya, kesurupan. Ditanya jin ya. Jinnya tuh ditanya gitu. Kamu tuh kenapa ya masuk ke badan dia? Ya saya gimana nggak masuk ke badan dia katanya. Saya dipanggilin setiap hari 100-an kali katanya. Ternyata apa? Orang ini zikir Asmaul Husna. Saya lupa. Zikir Asmaul Husna itu apa ya? Nama Allah yang mana ya? Mungkin nama Allahnya saya lupa. Siapa ya? Khalid atau apa gitu. Nah, jinnya itu namanya Khalid. Jadi memang zikir yang tidak pada tempatnya, tidak semestinya, yang salah cara zikirnya. Ternyata yang datang itu malah setan. Ya. Jadi dia zikir merasa zikir Asmaul Husna setiap hari itu ya. Misalnya ya Khalid itu misalnya. Bukan Khalid ya. Nama Allah nggak ada ya. Jabar kali Bu ya. Jabar apa ya? Nah, pokoknya itu misalnya Jabar gitu. Ya dia cuma Jabar. Tiap hari begitu gitu. Ternyata yang ada jin Jabar yang datang. Ya gitu ya, makanya ada adab dalam berzikir, adab dalam beristighfar seperti apa. Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, itu insya Allah diperdalam di self healing Ibu ya. Balik lagi iklan self healing. Nah, itu teman-teman jadi. Nah, ini saya lanjutkan ayatnya ya.
dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Ya. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan kepada malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu. Dan para malaikatnya memohon ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Coba, maksud dari zikir itu apa? Supaya dikeluarkan dari kegelapan, ya, kepada yang terang, kepada cahaya. Jadi harusnya orang berzikir, kalau zikirnya benar, sesuai adabnya, gitu ya, dengan yang ditetapkan oleh Allah, dia akan mengantarkan kepada cahaya, taufik. Ya. Jadi kalau sudah zikir, sudah tahunan saya zikir terus, gitu ya. Bahkan saya pernah ya Allah, miris banget, ketemu, qadarullah ya, waktu itu saya lagi nunggu, saya ada mau silaturahmi dakwah ya ke mana, ke DPRD Bogor waktu itu, saya ingat. Nah, cuma yang mau ditemui sedang tidak ada. Tunggu dulu katanya gitu ya. Nunggulah di ruang tunggu. Nah, di situ ada ibu-ibu udah sepuh banget ya, sepuh banget. Pakai tongkat. Ibu itu cuma diam gitu ya. Diam aja. Kurus, sepuh ya, pokoknya mungkin usianya di atas mungkin sekitar 70-an lah usianya. Udah sepuh ya. 70-an tuh udah sepuh lah, sendirian. Ibu itu cuma diam aja gitu. Cuma kan karena duduknya nggak jauhan ya, sama-sama sofanya gitu. Akhirnya saya nanya duluan, Ibu lagi nunggu apa? Nunggu siapa? Lagi nunggu ada ya anggota DPRD siapa gitu disebutkan namanya. Oh gitu, iya katanya nggak ada. Terus akhirnya ya ngobrol lah gitu kita. Jadi ibunya kalau nggak ditanya itu nggak ngobrol kan. Nah, saya jadi yang banyak ngobrol lah supaya karena satu ruangan dia hening banget gitu, kayaknya mati gaya pada diam-diam ya udah aja ngobrol. Nah, qadarullah ternyata ibu ini adalah mu'alaf. Pokoknya kenapa dia sampai ada di Bogor ya, perjalanan panjang, intinya ya diusir, mau dibunuh sama keluarga. Nah, pesantren lah ceritanya, itu di Sukabumi kalau nggak salah. Tapi kan udah sepuh ya, suaminya juga udah meninggal. Pokoknya intinya dia tuh rindu sama keluarga, tapi kalau nggak salah mau pulangnya ke keluarga suami, karena keluarga suaminya muslim ya, tapi udah meninggal. Dulu kalau nggak salah pas nikah itu beliaunya belum muslim. Saya agak lupa ceritanya. Tapi intinya beliau itu ke DPRD itu ngapain? Beliau itu katanya kalau memang beliau itu pengen pulang kampung, kalau nggak salah kampungnya itu di mana dia, di Sumatera apa di Sulawesi, saya lupa. Nah, beliau tuh nggak punya uang untuk pergi pulang ke sana. Tapi begitu rindu ingin pulang ke keluarga suaminya, kalau masalah. Di sana cuma mereka yang bisa menerima saya gitu. Nah, lalu apa yang beliau lakukan itu ke anggota DPR, karena katanya bisa minta tolongnya ke sini, ke DPRD ini, ya, untuk meminta bantuan sekedar untuk ongkos pulang. Saya udah nanya-nanya, saya udah ikhtiar katanya ya. Sedih banget saya tuh, katanya ya Allah gitu sesepuh ini ya. Ikhtiar katanya saya sudah ke terminal Baranang Siang di sini ya, terminal bis gitu. Saya udah minta sama supirnya gitu, bisa nggak saya digratiskan sampai ke mana, ke Merak sana gitu ya. Saya cuma butuh ongkos itu untuk naik kapalnya, tapi kemungkinan kalau nggak salah kapalnya pun bisa minta gratis lah atau gimana ya. Setidaknya pokoknya untuk bekal lah di sana, untuk makan sepanjang di kapal, atau memang untuk tiket saya lupa ya. Dan uangnya tuh nggak banyak kok. Berapa ya kalau nggak salah tuh di bawah 200.000 kalau nggak salah beliau butuhnya. Nah, yang saya bikin gemes tuh apa? Ada yang bikin gemes itu gini, Bu katanya, saya itu waktu itu kan konsultasi sama ustadznya katanya ya. Saya nggak menyalahin ustadznya, mohon maaf ya, karena memang kan ini pemahamannya mungkin seperti itu. Gitu. Ustadznya coba membantu. Gitu. Bantuannya itu, oh ibu kalau mau pulang ya pengen dapat rezeki, coba ibu zikirkan ini, ya dizikirkan kalau nggak salah diminta itu 5.000 kali kalau nggak salah. Berapa ribu kali gitu zikirnya. Nah ibunya tuh cerita, beliau tuh sampai ngumpulin kalau nggak salah tuh kerikil ya, untuk menghitung zikirnya itu. Beliau tuh nangis, apa kata beliau nangis? Tapi Bu, katanya, saya gagal zikirnya. Ya. Zikir yang kesekian, beliau pingsan. Coba bayangin. Saya harus ngulang lagi zikirnya untuk dapat rezeki gitu, atau gimana gitu ya. Jadi, ya Allah gitu ya, saya tuh ya Allah gitu. Sampai seperti itu, memaknai zikir itu, dan beliau merasa harus mengulang lagi untuk dapat rezeki itu ya, tapi nggak sanggup gitu katanya, karena mungkin terlalu banyak zikir yang harus diucapkan itu ya. Tapi ya Masya Allah beliau tuh tidak meminta-minta gitu ya. Saya kalau nanya juga kan beliau nggak cerita. Nah, ya intinya begitulah teman-teman. Ini sekedar ini ya, gambaran orang itu memaknai zikir tuh sampai seperti itu. Sekarang itu, untuk mendapatkan sesuatu. Ya.
dan lain. Saya nggak menyalahkan juga karena memang pemahaman umat ini perlu kita upgrade gitu ya teman-teman ya. Tidak menyalahkan karena umat seperti ini pun faktornya kan ada bisa internal, bisa eksternal. Eksternal itu salah satunya adalah memang kaum kafirin berusaha terus untuk menghancurkan Islam, menghancurkan kaum muslimin, mendistorsi ajaran-ajaran Islam ya supaya kaum muslimin itu jauh dari pemahaman Islam yang benar. Banyak hal yang dilakukan orang kafir itu, termasuk saat ini yang lagi ramai itu apa? Mendistorsi ajaran apa namanya itu? Ya, Menteri Agama ya banyak mendelet pelajaran agama karena dianggap pelajaran ini intoleran ya dan lain-lain gitu. Akhirnya banyak pelajaran agama yang disesuaikan supaya toleran dan lain-lain. Nah, ini kan memang upaya-upaya untuk supaya kaum muslimin jauh terus dari ajaran agama, termasuk masalah zikir ini. Jauh dari hakikat zikir sesungguhnya itu seperti apa. Nah, itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai zikir itu justru pengen dapat khasiat, dapat manfaat dari zikir itu. Nah, bukannya tambah dekat sama Allah kan, akhirnya tambah jauh. Akhirnya tambah udah zikir sekian, kok nggak ini ya, nggak ada pertolongan ya dari Allah gitu dan lain-lain. Nah, ini efek yang sangat akhirnya dahsyat ya, berbahaya, sehingga memang akhirnya Allah tidak kasihkan cahayanya itu tadi ya, taufiknya jauh ya, tidak diberikan oleh Allah karena salah dalam memaknai zikirnya. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Nah, itu poin pertama tentang apa penyebab kita berpikir negatif adalah karena kita jauh dari Allah. Yang kedua, nah berpoin kedua ya, ada berapa poin nih? Sekitar ada 10 atau 11 poin. Jadi mau sampai jam berapa Teh Yani? Jam 7. Ya, poin kedua adalah program terdahulu. Ya, program terdahulu atau pengalaman-pengalaman negatif di masa lalu. Ya, atau inner child. Nah, mungkin bahasa ininya ya. Bahasa agak keren ya. Bener nggak ngomongnya saya ya? Ya itulah pokoknya. Ya, pengalaman-pengalaman di masa lalu yang dia menyertakan emosi yang sangat kuat. Ya, pengalaman negatif ya, terutama di masa lalu yang itu menyebabkan emosi yang sangat kuat ketika kita mengalami hal itu. Misalnya pernah jatuh atau pernah ditakut-takuti kucing. Nah, saat itu betul-betul merasakan emosi yang sangat mendalam. Ya, kucing takut lagi sekali yang sama disebut. kucing. Nggak usah baper ya, yang takut kucing. Nggak baper, kasihan kucingnya disebut-sebut terus. Oh gitu. Ya, tapi karena itu merasakan emosi yang begitu kuat saat itu, maka ke bawah-bawah sampai saat ini. Jadi ketika melihat kucing apa? Mikirnya negatif, lari. Melihat tikus, mikirnya negatif, lari gitu ya. Karena ada pengalaman-pengalaman di masa lalu. Nah, itu ibaratnya begini. Ibaratnya kita itu menyalakan mobil, kita ya, anggap aja teman-teman bisa nyalain mobil semua. Ya. Atau lihatlah orang nyalain mobil gitu ya. Dia nancap gas, tapi dia lupa. Rem tangannya masih terkunci. Kira-kira maju nggak itu mobil? Maju paling majunya tuh tersendat-sendat gitu ya, atau bahkan mungkin nggak bisa maju karena masih ada rem tangannya masih terkunci. Nah, begitupun orang yang punya pengalaman negatif di masa lalu, dia kemungkinan besar akan sulit maju, akan sulit untuk berpikir positif ya, yang akhirnya akan merasakan perasaan positif dan responnya positif dan hasilnya positif karena di masa lalu tadi ada yang nahan-nahan ya, pengalaman masa lalu itu bikin trauma, memunculkan mental block lah ya, bahasa kalau kita bilang bahasa mental block ya. Ayo yuk kita belajar. Aku mah nggak bisa, aku mah susah, aku mah nggak akan mungkin mampu, aku mah suka gagal terus, aku mah pelupa. Nah itu tuh ya, itu adalah karena pengalaman-pengalaman masa lalu ya. Itu jadi mental block kayak gitu tuh, mental block ya, pikiran-pikiran itu mental block yang kita mau maju tuh susah karena itu remnya itu, mental block itu jadi kayak rem tangan tadi. Ya. Aku mah emosian, aku mah gitu ya. Aduh kasihan banget ya tubuhnya dikasih label begitu. Teman-teman, kalau kita sendiri melabeli negatif tubuh kita tidak istilahnya itu, kalau kita ngasih label negatif sama badan kita, diri kita, artinya kita tuh tidak membela diri kita gitu. Kalau bukan diri kita yang membela, ya kayak gitu ya. Aku mah nggak bisa, aku mah susah, aku mah lupa, aku mah apalagi teh nih, aku mah apa tuh ya, bubuk gorengan, bubuk non, ranginang.
Nah, itu kita dalam keadaan sedang kita menjatuhkan diri sendiri. Ya. Kasihan dong badan kita, diri kita. Siapa yang bela kalau bukan kita sendiri? Nah, berarti pengalaman negatif masa lalu ini diapakan dong, ya? Dirilis, dibuang, dihilangkan. Dengan cara apa? Salah satunya self healing, ya. Kembali lagi ke sana, ikutan pokoknya self healing. Mudah-mudahan teman-teman dapat jawabannya. Ya. Teman-teman dapat jawabannya. Salah satunya ya dengan self healing. Salah duanya ya nanti di self healing kita akan belajar bagaimana merubah pikiran kita supaya jadi positif, ya, menghilangkan emosi-emosi negatif di masa lalu. Nah, ini penting karena nanti kita kalau mental blocknya masih ada, trauma-trauma masa lalunya masih ada, inner child negatifnya masih ada, gitu ya. Inner child itu kan enggak yaitu keadaan-keadaan di masa lalu yang memunculkan emosi yang sangat besar, yang itu mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Bisa positif, bisa negatif inner child itu. Tapi kalau yang positif kita nggak bahas, karena pasti menghasilkan positif di masa sekarang. Yang dibahas itu yang negatif itu. Yang menyebabkan jadi punya mental block. Nah, berarti solusinya apa? Perubahan pemikiran dulu. Berusaha merubah keadaan masa lalu itu dipandang dari sisi positif. Nah, itu kita akan pelajari di self healing. Ya, yang belum daftar, aduh kerja cuti, ya. Aduh daring, cari dulu yang bisa bantuin anak-anak sekolah daring. Ya. Kalau butuh bantuan TNI, minta bantuan TNI aja. Ya TNI mah ini nanti bantuin sekolah daring. Ya. Nah, itu teman-teman ya. Poin kedua, pengalaman masa lalu. Masih ada waktu? Masih ya? Masih. Atau coba, kalau pengalaman masa lalu ini kaitannya sama orang tua. Teman-teman coba rasain, ketika kita pulang kampung ke rumah orang tua, jujur, ngerasain apa? Bahagia, atau ada beban? Kalau bisa mah cepet-cepet pulang deh, sebentar aja ya di sana misalnya. Atau benar-benar rindu, nggak pengen pulang gitu ya, pengennya di sana terus atau gimana? Nah ini bisa jadi karena memang ada kejadian-kejadian, penyebabnya adalah kejadian-kejadian di masa lalu. Ya, inner child atau ya akhirnya memunculkan mental block tadi, ya seperti itu. Atau ada yang fobia sayuran. Nah, pasti ada tanpa sadar kita mengalami inner child ya di masa lalu, pengalaman-pengalaman di masa lalu yang menyebabkan kita nggak tanpa kita sadari gitu ya. Akhirnya kok saya jadi nggak suka sayuran ya, saya kok jadi nggak suka buah ya, saya kok nggak suka lele ya. Nah misalnya. Gitu ya. Ada yang nggak suka lele, Tani? Nah. Ada. Acung. Ayo Acung aku. Iya, gitu ya. Saya, Bu. Ada temennya tuh. Iya, punya teman. Nah, atau ada yang orang itu kalau bicara depan umum, groginya Masya Allah, gitu ya. Nggak mau gitu. Ya. Nggak mau tampil. Atau sekedar misalnya kita nyuruh anak, ayo nak, ke tetangga ya tolong kasih ini nih. Ada anak yang takut banget. Nggak mau gitu, takut. Untuk bertetangga, sekedar mengucapkan salam itu takut banget. Ada yang begitu. Ya, nah itu karena punya pengalaman-pengalaman di masa lalu. Sehingga pikirannya negatif terus. Duh, jangan-jangan nanti tetangganya marah. Begitu dikotok, marah. Gitu. Jangan-jangan nanti diledekin. Jangan-jangan nanti diketawain dan lain-lain. Ya, pikirannya negatif terus. Karena pasti ada pengalaman masa lalu. Ya, itu. Poin ketiga. Ya, kenapa kita bisa berpikir negatif? Itu adalah karena pengaruh negatif orang lain. Ya, ini ternyata faktor luar juga bisa sangat berpengaruh ya. Orang lain mempengaruhi, ya bisa dari siapapun. Bahkan orang lain ini bisa menghancurkan mimpi-mimpi kita. Ya, semakin jauh dari mimpi kita karena pengaruh orang lain, ucapan orang lain, ucapan terutama atau perilaku orang lain yang mungkin menjatuhkan kita, yang mungkin membisikkan yuaswisu, visudur ya kita kan minal jinnati wan mas. Nah, dari manusia juga ya. Pengaruh negatif. Apa? Kamu mau jadi dokter? Aduh, yang benar aja deh. Nah, ya gitu.
Mau kuliah, aduh yang bener aja deh. Ngukur dong, ngukur diri dong. Nah, negatif-negatif yang menjatuhkan mental kita, menjatuhkan persepsi diri kita. Nah, sehingga akhirnya, oh gitu ya. Ya deh, ya aku memang nggak mampu, aku nggak bisa, dan seterusnya. Ya, atau ya ampun, kamu masih zaman gini, kamu masih jalan kaki, misalnya. Mobil dong sekarang tuh ya. Atau kita udah punya mobil, ya ampun kamu sekarang masih pakai yang begini ya, roda 4. Sekarang tuh pesawat jet pribadi. Nah, udah ke bawah-bawah tuh ya. Jadi kan negatif, merasa akhirnya tidak bersyukur dan lain-lain. Ya. Apalagi kalau pikiran pengaruh luarnya itu gimana? Saya ingat ya tahun berapa ya? Belum ada sosial media ya. Waktu itu ada majalah-majalah remaja. Ada yang seangkatan nggak sama saya? Majalah Gadis, Hai, terus apa lagi ya? Majalah remaja itu. Nah, itu saya kaget dengan judulnya. Ya, judulnya itu kayak gini. Zaman gini masih mikirin virgin. Nah, udah mulai itu diangkat tahun waktu itu gitu ya. Nah, itu kan coba, itu kan hembusan. Yang memang akhirnya pengaruh negatif ya. Yang mempengaruhi ya. Akhirnya orang terdorong juga, ya ngapainnya mikirin virgin gitu dan lain-lain. Itu ya. Pokoknya sekarang segala macam keburukan yang terjadi saat ini itu kan saling mempengaruhi, akibat pengaruh orang lain ya. Banyaknya akibat banyak faktornya karena banyak faktor ya, pengaruh internalnya tadi ya, jauh dari Allah. Kemudian yang kedua apa teman-teman? Pengalaman negatif. Nah, ini faktor luarnya bisa membantu, bukan membantu ya, pendukung misalnya. Kenapa dia jadi gay? Kenapa dia jadi lesbian? Mungkin dia juga punya luka, secara internal punya luka. Nah, akhirnya apa? Ketemulah teman yang seenergi ya, memberi pengaruh ya, ngajakin menjadi pasangan terlarang. Nah, klop lah ya. Jadi sangat berpengaruh. Ngajakin tawuran, ngajakin narkoba, ngajakin ngerokok, klop gitu akhirnya. Pokoknya kalau perilaku negatif pasti itu karena awalnya pikiran negatif. Ya, pasti awalnya pikiran negatif. Coba para perokok ditanya deh, kenapa merokok? Iseng pun kan pikiran negatif. Ya, kebawa teman, ya karena pikirannya apa? Aku nggak bisa deket sama temanku gitu ya. Paling nanti aku diomongin banci lah macam-macam. Kan gitu ya. Atau stres ya, akhirnya merokok. Coba deh pengalaman saya menangani para perokok ya, digali itu ya begitu. Karena faktor internalnya dan faktor eksternal. Pengaruh teman ya, seperti itu. Sehingga kita gampang berpikir negatif. Atau gini, sebuah keluarga ya, tidak hanya luar ya, keluarga itu kan bisa dianggap orang lain juga ya. Bagi diri kita misalnya ya, selain kita berarti kan orang lain ya. Di keluarga ini terbentuk pola, misalnya pola berpikir negatif. Apa-apa negatif misalnya. Anak udah melakukan, tapi yang dikomentari yang belumnya. Ya. Kamu tuh ya kalau nyapu tuh, udah nyapu nih anak, dikomentarin. Coba nyapunya bisa nggak yang benar? Itu tuh kolongnya masih begitu. Nah, jadi yang dilihat tuh yang belum. Ya. Atau mungkin ayahnya yang begitu, atau ibunya yang begitu. Ya. Suami udah kerja pagi sampai sore, nggak menghasilkan tuh, yang dilihatnya nggak menghasilkan ya. Emang ayah di luar tuh ngapain aja? Udah tuh. Itu kan merespon pikiran negatif, akhirnya merespon apapun negatif. Atau nanti suaminya begitu. Pulang kerja rumah berantakan. Bunda seharian kerja apa aja? Padahal mungkin kalau udah ada 100 pekerjaan sehari-hari itu yang dilakukan oleh seorang istri, mungkin 80-nya sudah, 20-nya belum. Tapi yang dilihat yang belum, yang 20-nya gitu ya. Nah, itu kan ketika sebuah keluarga terbiasa yang dilihat negatifnya, yang belumnya, maka terpolalah kita seperti itu. Atau keluarga itu bawaannya marah-marah, kita ya terpola juga mungkin begitu. Nah, jadi pengaruh ya. Tapi bayangkan kalau keluarga itu positif, sering pikirnya positif, apa positif, kita juga akan terpengaruh. Seringnya berpikir positif. Tapi kita nggak nyalahin keluarga kita, gitu.
Bisa kok diperbaiki. Qadarullah dikasih keluarga yang begitu, mungkin Allah pengen titipkan keluarga kita sama kita. Kita perbaiki dulu diri kita, berusaha menjadi orang yang selalu positif, lalu kita tularkan kepositifan itu. Kita bantu keluarga kita untuk berpikir positif. Kita bantu orang tua kita, ya, kakak-kakak kita, adik kita, semuanya dibantu untuk berpikir positif. Makanya kajiannya dicatat ya teman-teman supaya kita bisa menyampaikan lagi kepada yang lain. Poin keempat, apa nih? Poin keempat itu adalah karena ada bacaan negatif. Ya, bacaan kalau kita kaitkan dengan proses berpikir, ya teman-teman boleh dibuka catatannya ya. Akal itu kan proses berpikir ya, dia melibatkan 4 unsur. Ya, salah satunya unsurnya itu adalah ya apa? Ada yang mengingat unsurnya apa teman-teman? Ada fakta, ada panca indera, ada otak, ada maklumat sabiqah atau informasi sebelumnya. Ini yang bisa membuat kita berpikir. Tanpa salah satunya kita nggak bisa berpikir. Tanpa informasi, otak ada, indera ada, fakta ada. Kita nggak bisa mencari solusi karena nggak punya informasi. Nah, informasi ini bisa kita dapat dari bacaan-bacaan salah satunya. Ya, bacaan. Apa yang kita baca akan sangat mempengaruhi cara kita berpikir. Ya. Kalau yang sering dibaca yang negatif aja, kira-kira cara kita berpikir gimana? Pola pikir kita gimana? Seringnya negatif. Ya. Tapi kalau bacaannya sering positif, maka pasti akan melahirkan sesuatu yang positif. Nah, misalnya ya, apa yang teman-teman dapat coba? Saya mau nanya, silakan dibuka mic-nya ya, yang mau ikut membantu menjawab. Siapa yang pernah membaca kisah Romeo and Juliet? Kira-kira pemikiran apa yang berhasil lahir dari bacaan novel ini? Boleh teman-teman? Mengagungkan cinta. Mengagungkan cinta itu positif apa negatif? Tergantung ya. Tapi kan ini ujungnya itu kan ke negatif sebetulnya. Kisah Romeo and Juliet itu. Ya. Apalagi ujungnya apa? Bunuh diri ya. Iya. Bunuh diri. Yeah. Itu akan membuat orang itu akhirnya tadi betul-betul ya mengagungkan cinta. Kayaknya nggak bisa hidup tanpa cinta. Ya cinta dalam hal ini cinta nafsu ya sebetulnya ya kepada lawan jenis. Dan akhirnya ya kalau nggak dapet ya bunuh diri. Nah itu kan bisa jadi orang-orang yang putus cinta bunuh diri itu sebetulnya sekarang itu karena terinspirasi dari Romeo dan Juliet ini. Ya, bisa jadi terinspirasi dari kisah ini atau kisah-kisah lain yang serupa. Ya, nah itu. Ya. Dan negatifnya ke kita lagi apa? Atau misalnya kisah pernikahan Cinderella. Nah, oke teman-teman. Dari kisah itu, ya, kira-kira yang kita bisa hasilkan pikiran apa tuh? Positif apa negatif? Negatif kayak Bu. Negatifnya apa misalnya? Kayak percaya ke peri. Ya, peri. Ada teman-teman yang pendapat lain? Ya, bisa gitu. Jadi dia justru memahami ya bahwa yang bisa bantu dia itu peri. Kan negatif jadinya ya, gitu ya. Atau kita akhirnya cenderung mengidamkan pernikahan seperti Cinderella. Ya, happy ending, saling mencintai dan seterusnya. Kita menginginkan kehidupan seperti itu. Akhirnya nggak dapat, ya baper dan seterusnya. Pokoknya sangat berpengaruh ya, apa yang kita baca sangat mempengaruhi pola pikir kita. Nah, sudah 4 poin ya. Termasuk misalnya, kalau kita cenderung membaca sesuatu, bacaan yang cenderung mengagungkan kehidupan materi, ya, maka perlu waspada juga. Banyak yang terpengaruh dengan pola pikirnya untuk merelakan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mengejar materi. Dan mungkin itulah kita di masa lalu sebelum kita mungkin hijrah, ya, belajar Islam lebih dalam lagi. Banyak sekali pikiran kita itu mikirnya ya mikir-mikir berpikir materi. Ya, kenapa? Karena memang bacaan-bacaan yang disodorkan kepada kita
semuanya mengarahnya ke sana, ya. Di sekolah seperti itu. Komik-komik seperti itu, mengarahkannya memang mikirnya dunia, materi. Ketika kita belajar matematika, ya ujung-ujungnya materi. Ya. Belajar kimia, ujung-ujungnya materi. Atau ketika kita sekolah aja, mau ngapain sekolah? Bukan lagi mikirnya apa? Itu adalah karena perintah Allah ya menuntut ilmu itu. Tapi karena banyak yang kita baca, tujuan sekolah itu adalah untuk dapat nilai itu nanti dapat ijazah bisa untuk kerja untuk dapat uang. Kan itu terus yang kita baca, yang kita dapati ya. Nah sehingga terbentuklah kita menjadi orang-orang yang materialis. Ya. Apa-apa tuh mikirnya materi, kesenangan dunia. Dan itu yang terjadi pada generasi kita saat ini. Ya. Karena yang mereka baca, yang mereka indra, ya, yang mereka berarti kan bacaan negatif ini sangat terkait dengan poin ketiga ya, pengaruh negatif orang lain. Sehingga terbentuklah anak-anak yang sekarang ya cinta dunia, hedonis, ya, cinta dunia, kemudian yang liberal ya, bebas gitu. Bebas, semuanya bebas. Karena memang bacaan itu yang dibaca banyak yang mengarahkan ke arahnya materi duniawi. Jadi kan itu jadi negatif, kan itu kan perilaku negatif ya, karena diawali oleh bacaan negatif sehingga pemikirannya jadi negatif, perasaannya negatif, responnya negatif dan hasilnya negatif. Ya. Walaupun untuk kalangan yang memang dia pejuang materialis, pejuang kapitalis, itu sesuatu yang positif ya. Makin orang hedonis berarti makin bagus, makin seseorang itu liberal makin bagus, kan gitu ya. Karena berarti kan standarnya. Kembali ya, catatan penting ketika kita bahas berbaik sangka, standar baik sangka itu kembalikan kepada Allah. Ya, sesuatu dianggap baik adalah sesuatu yang Allah bilang itu baik. Sesuatu yang dianggap buruk adalah sesuatu yang Allah bilang itu buruk. Jadi dalam hal ini, orang yang materialis, orang yang liberalis, ya liberal, serba bebas, hedonis, dalam pandangan syariat apa? Itu sesuatu yang buruk. Berarti itu perilaku yang buruk, perilaku negatif. Kenapa terjadi perilaku negatif? Karena adanya perasaan negatif dan diawali oleh pikiran negatif. Kenapa terjadi pikiran negatif? Nah ini tadi salah satunya karena bacaan-bacaannya itu negatif. Itu ya teman-teman ya. Jadi gimana biar jadi positif? Bacanya diganti dengan bacaan-bacaan yang positif. Kemudian apa lingkungannya tadi ya, pengaruh negatif orang lain berarti ganti ya keluarganya enggak ya. Ya kalau itu keluarga kita usahakan bantu keluarga kita untuk biasa berpikir positif. Kalau itu lingkungan yang negatif ya, kalau kita belum bisa kuat di dalam lingkungan itu, bolehlah keluar dulu sebentar dari lingkungan. Pergi dulu dari lingkungan itu daripada kita terus-terusan terjerumus di lingkungan yang negatif. Ya. Mundur dulu, pesantren dulu kali ya. Pesantrennya bisa juga di rumah ya. Nah, kita berusaha rubah diri dulu, nah lalu kita terjun lagi ke masyarakat untuk bisa ke lingkungan tadi, untuk bisa membantu mereka, memperbaiki mereka. Itu ya teman-teman yang bisa saya share. Insya Allah minggu depan ketemu lagi di poin-poin selanjutnya. Ya, silakan di 4 poin tadi kira-kira apa ya selama ini yang sangat mempengaruhi teman-teman sehingga sering berpikir mungkin ya masih sulit berpikir positif. Masih sulit berpikir positif. Belum mudah berpikir positif. Nah, di poin mana? Jangan-jangan 4-4-nya. Jangan-jangan nanti setelah 11 ada 11-11-nya. Ya. Nah, insyaallah kita akan. Poin 3 Bu Dewi. Poin 3, ya Masya Allah. Berarti poin yang lainnya enggak. Nah, alhamdulillah kalau poinnya baru cuma 1 tuh, ya. Nah, berarti yang paling utama Bu Dewi. Biasanya paling pengaruh tuh bisikan-bisikan itu yuwas bisu ya. ya. Iya betul, minajunat. Bentuk manusia itu kadang-kadang ngomongnya cuma sedikit tapi langsung baper gitu. Mempengaruhi kita banget. Iya, langsung. Iya. Nah, iya makanya pentingnya bergaul dengan orang-orang solih. Itu begitu ya. Betul, banyak bergaul dengan orang solih karena mereka akan memberikan energi positif sama kita, pikiran-pikiran positif, perasaan-perasaan positif.
Ya. Makanya ajak-ajak yang lain hadir-hadir di kajian pejuang subuh ya, atau di kajian-kajian lain lah. Pokoknya teman-teman kalau di pejuang subuh ini teman-teman tidak merasakan ada perubahan, merasakan ada manfaat, tinggalkan. Ya. Cari kajian lain yang memang itu bisa merubah pemikiran kita, merubah perasaan. Ya, yang bisa merubah kita. Cari kajian yang seperti itu. Silakan tinggalkan kajian ini kalau memang tidak ada manfaatnya. Ya sayang waktunya. Tapi kalau ada manfaatnya, ajak yang lain. Nah, kan seperti itu. Nah, silakan yang teman-teman dapati hari ini, ya salah satu bentuk mengajak itu, nah bikin rangkumannya, bikin catatannya, di-share lah di sosial media. Ya, jadi dakwah juga. Siapa tahu membantu teman-teman yang lain nih, yang saat ini masih sering berpikir negatif, jadi positif. Ya. Insya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mangga Teh Yani, saya kembalikan acaranya ke Teh Yani. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dewi. Ternyata sudah di penghujung pukul 7 lewat sekian. Alhamdulillah bagi teman-teman yang sekiranya pertanyaannya belum terjawab, insya Allah akan dibahas di minggu depan, kembali Sabtu depan ya, insya Allah minggu yang akan datang. Atau teman-teman mungkin pertanyaan teman-teman bisa terjawab di workshopnya pembuktian cinta. Insya Allah akan diadakan mulai Senin yang besok ya, Senin besok. Dan pertemuannya itu dibuat 7 kali pertemuan, beda dengan MSA online sebelumnya itu 4 hari berturut-turut dari pagi sampai sore. Nah kali ini kita buat 7 kali pertemuan. Insya Allah kalau Senin itu mulainya siang, jadwal berikutnya pagi. Nanti insya Allah jika sudah mendaftar akan dimasukkan ke dalam grup sementara khusus peserta online MSA. Nanti jadwalnya akan di-share di grup itu. Dan bisa daftar ke kontak yang ada di nomor flyer ataupun di DC-nya pembuktian cinta. Mungkin kita tutup kajian ini ya teman-teman dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu nanti insya Allah terdekat besok bersama saya dan Bu Dewi, begitu juga dengan tim saya di esok hari. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Yani. Terima kasih Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakila Bu Dewi, Tayani. Pak Yaki. Izin live. Mangga.